Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama di pelajaran hadis. Nah, alhamdulillah kita sekarang masuk di pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua, silakan bisa kalian buka bukunya. Insyaallah kita akan membahas ya di tema pelajaran kedua ini adalah kalian bisa tulis judul pada kotak yang kosong ini adalah keutamaan mendamaikan orang yang bermusuhan. Keutamaan mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan. Nah, di awal itu ada gambar meja, ada 4 kursi, tetapi ada yang aneh, kursinya saling membelakangi. Menunjukkan tentang apa kira-kira dari gambar tersebut? Nah, ya jadi menunjukkan itu sedang apa? Tidak akur ya, sedang bermusuhan antara satu dengan yang lain ya. Nah, ini seperti yang akan kita bahas dalam hadis berikut. Nah, hadis yang akan kita bahas adalah hadis dari Abu Darda. Nah, baik kita akan baca. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah qalu bala qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain al haliqah akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari kedudukan puasa, sholat dan sedekah? Maksudnya di sini adalah puasa, sholat dan sedekah yang hukumnya sunnah ya. Maka para sahabat menjawab, bala tentu ya Rasulullah. Maka beliau berkata, mendamaikan orang yang bermusuhan dan rusaknya hubungan merupakan perkara yang merusak terhadap agama. Nah, barakallahu fikum, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Jadi di sini tentang keutamaan mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Apa keutamanya? Itu lebih baik ya atau lebih tinggi kedudukannya daripada puasa, sholat atau sedekah yang hukumnya sunnah. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di bawah ada kosakata, silakan bisa kalian bawa sendiri. Sekarang kita masuk di makna dan juga bimbingan hadis. Bahwasanya agama kita Islam adalah agama yang mementingkan persatuan dan kesatuan dan membuang perpecahan dan perselisihan. Islam mensyariatkan perkara yang menguatkan hubungan sebagian muslim dengan sebagian yang lain. Seperti contohnya apa coba? Yang bisa menguatkan hubungan ya. Ya, contohnya sangat jelas ya. Misalnya disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, kemudian juga wajibnya menjawab salam. Nah, dan seterusnya di antara syariat-syariat yang menguatkan hubungan ya, keutamaan untuk silaturahmi dan seterusnya. Nah, kemudian ketika terjadi permusuhan dan perselisihan di kalangan muslimin atau dua kelompok dari kaum muslim, maka mengusahakan perdamaian antara keduanya termasuk ibadah yang besar dan termasuk dari pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar dari mendamaikan dua orang ataupun kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Nah, barakallahu fikum. Di antara contoh memperbaiki orang yang bermusuhan adalah misalnya mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan ya. Misalnya adalah mungkin ada dua teman kamu yang sedang bermusuhan ya, atau ada tetangga kamu yang sedang bermusuhan ya, maka damaikanlah. Atau di sini mendamaikan antara suami dan istri. Nah, misalnya ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk bagaimana kita bisa mendamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Kemudian sarana atau cara-cara bagaimana kita bisa mendamaikan antara orang-orang yang bermusuhan tersebut sangat banyak ya sarananya, medianya. Misalnya dengan mengucapkan langsung ya, bicara langsung tatap muka. Kemudian juga kalau tidak bisa dengan
mengirim pesan ya, bisa lewat telepon dan seterusnya sangat banyak ya, atau lewat surat dan misalnya. Nah, itu sangat banyak sarana-sarana yang bisa kita jadikan untuk mendamaikan dua orang atau kelompok muslimin yang sedang bermusuhan. Kemudian apa hasilnya dari mendamaikan orang yang bermusuhan? Itu sangat banyak hasilnya ya. Di antaranya tercipta kerukunan, ya persatuan dan kesatuan umat. Kemudian juga terciptanya lingkungan yang aman. Nah, kemudian juga terciptanya keamanan ya di suatu masyarakat tersebut, dan tentunya juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya seorang muslim wajib berhati-hati ya dari semua sebab yang memutus hubungan dan bisa merusak hubungan antara sesama muslim. Contohnya di sini adalah seperti berburuk sangka atau suudzon. Misalnya apalagi misalnya adalah hibah ya. Hibah atau juga ada namimah, kemudian hasad. Ini sangat banyak ya contoh-contoh dari akhlak atau perilaku yang bisa memutus hubungan antara kita dengan sesama muslim yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini mengapa mendamaikan dua orang yang bermusuhan lebih utama dibanding sholat puasa dan sedekah nafilah atau sedekah sunnah? Apa sebabnya? Ya karena sholat puasa dan sedekah itu eh, yang akan merasakan hasilnya adalah hanya orang yang melaksanakan saja, hanya orang yang sholat itu sendiri, yang puasa itu sendiri. Tetapi mendamaikan dua orang itu manfaatnya ya akan dirasakan oleh banyak orang ya. Dan juga eh, kebaikannya akan mencakup banyak orang. Nah, ini mengapa mendamaikan dua orang yang bermusuhan lebih utama dibanding sholat, puasa, dan sedekah nafilah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada praktek perilaku untuk kalian nanti diusahakan setelah kita mempelajari bab ini. Ya, ketika misalnya ada teman kamu yang sedang bermusuhan, itu jangan malah dibesar-besarkan ya. Jangan malah dipanas-panasi, tapi justru sebaliknya, segera untuk didamaikan. Nah, didamaikan bagaimanapun ya, kalau kita sedang marah dengan teman-teman kita, bagaimanapun mereka adalah masih saudara kita sesama muslim. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak ada manusia yang tidak bersih dari dosa, semuanya pasti punya dosa. Makanya kita jangan sampai ya menjadikan kita untuk bermusuhan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya tentang evaluasi, nanti kalian bisa kerjakan, dan juga jangan lupa untuk membaca dari biografi sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, kemudian untuk tugas hari ini saja, tugas hari ini, jadi hari Sabtu ini, silakan kalian nanti hafalkan saja hadis ini ya. Hadis dari Abu Darda yang insya Allah cukup pendek. Nanti kalau sudah hafal, kalian bisa setorkan ke saya. Nah, barakallahu fikum. Itu saja di pertemuan yang kedua ini. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.